Seorang sopir taksi daring yang mencabuli penumpangnya diringkus di rumahnya di Sabah Balau, Lampung Selatan oleh tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Tersangka berinisial RS berumur 30 tahun dan korbannya adalah remaja putri berumur 16 tahun. Tersangka tidak melawan saat ditangkap. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita satu pucuk senjata airsoft gun dan lencana polisi. Bukan situ bawahnya, Pak, bawahnya. Kenapa lo mau modus anggota? Enggak. Dari pemeriksaan polisi terungkap pencabulan dilakukan tersangka saat mengantarkan korban dari Wai Halim, Bandar Lampung menuju ke salah satu mal. Awalnya korban yang duduk di kursi belakang diminta tersangka pindah ke kursi depan. Saat itu tersangka merayu dan mengiming-imingi korban akan diberi uang 1 juta rupiah. Setelah korban masuk ke dalam kendaraan, duduk di belakang, oleh pelaku dirayu untuk duduk di depan. Pada saat korban ini pindah duduk di depan, saat itulah kemudian tersangka RS tadi melakukan perbuatannya, mengiming-imingi korban akan memberikan uang 1 juta asalkan bisa memegang payudara dan juga mengelus alat kelamin dari korban. Setelah itu korban tidak dimintai biaya untuk sewa maksinya tadi, tetapi uang 1 juta tadi juga tidak diberikan. Identitas tersangka terungkap dari aplikasi jasa taksi daring yang dipesan melalui ponsel korban. Pada kasus tersebut, polisi juga menyelidiki kepemilikan senjata airsoft gun dan lencana polisi milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Babi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencabulan anak di bawah umur. Seorang kakek berinisial ST di Kecamatan Gading Rejo Pringsewu terpaksa harus menjalani hidup barunya pada bulan Ramadan ini di dalam penjara. Pria berumur 61 tahun ini ditangkap karena mencabuli cucu perempuannya yang berumur 5 tahun. Dalam pemeriksaan polisi terungkap, pencabulan terhadap korban oleh tersangka terjadi berulang kali. Pencabulan terjadi saat korban sedang bermain ke rumah tersangka. Sang cucu yang masih kecil awalnya diajak menonton film porno dan kemudian dicabuli oleh sang kakek. Pencabulan terungkap setelah terpergok oleh ibu korban yang juga anak tersangka. Tersangka mengaku selama dari 2005 ini sudah 5 kali melakukan hubungan. Kalau apakah dalam aksinya ini ada unsur kekerasan atau iming-iming terhadap korban ini? Kalau untuk unsur kekerasan tidak ada, karena korban diajak oleh tersangka menonton film porno melalui HP yang dibawa oleh korban dari rumah korban. Polisi menyita ponsel, pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Sebab ancaman hukuman 15 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Empat perempuan yang terlibat jual beli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK palsu ditangkap polisi Polres Tulang Bawang. Mereka merupakan sindikat jual beli dokumen palsu antar provinsi. Satu tersangka warga Dente Teladas, Tulang Bawang, 2 warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan 1 lagi warga Karawang, Jawa Barat. SKCK palsu dibuat oleh tersangka Septi warga Karawang, Jawa Barat. Sedangkan 3 tersangka lain berperan sebagai pencari pelanggan dengan cara berpromosi di media sosial. Menurut tersangka, mereka telah menjual puluhan SKCK palsu kepada pelanggannya di berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. 1 lembar SKCK palsu dijual tersangka Rp150.000. Berapa per satu SKCK? Dari saya yang taman terakhir 150. Per 1 orang? Yang bikin siapa? Septian.
Kenapa Mbak awal mulanya kok nggak takut? Itu kan SKCK buatnya palsu gitu. Karena pernah tanya sebelumnya ini aman, terus dia jadi ya ini aman, apa? Oh gitu. Dengan modus pemalsuan dokumen elektronik, kebetulan ini kami dapat SKCK. Jadi sistemnya itu yang keempat tersangka wanita dia mempromosikan melalui media sosial. Kemudian ada yang memesan melewat mereka, kemudian mereka teruskan ke tersangka S yang berada di Karawang, Jawa Barat. Jadi dari tersangka S ini kemudian mengirimkan kembali hasil editan dokumen elektronik sesuai dengan pesanan, dikirim kembali ke 4 orang ini, kemudian yang 4 orang ini mengirimkan ke si pemesan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Mustaki melaporkan dari Tulang Pawang. Tangannya maju. Peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya barang bukti narkoba yang disita Polresta Bandar Lampung. Belum genap 2 bulan pada tahun ini, polisi telah menyita 2 kg sabu-sabu dan ratusan pil ekstasi dari 25 tersangka yang ditangkap. Pada Rabu pagi, narkoba senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah tersebut dimusnahkan di halaman Mapolresta Bandar Lampung. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan kimia pembersih lantai, kemudian di blender. Cairan narkoba tersebut kemudian dikubur. Polisi mengklaim telah menyelamatkan hingga 12.000 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari 2.495.440.000 rupiah yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa kegiatan ini bisa menyelamatkan jiwa kurang lebih 12.325 jiwa. Kapolresta Bandar Lampung berkomitmen memberantas segala bentuk peredaran narkoba, baik dari kalangan eksternal dan internal anggotanya. Polisi yang terlibat kasus narkoba akan diberi sanksi tegas. Warga diimbau tidak takut melaporkan polisi yang terlibat narkoba dan dijanjikan identitas pelapor akan dirahasiakan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.